Yang ada justru apa? Qori ini akan dilalap. Qori itu nggak punya gigi gitu loh. Nyali ada, tapi gigi nggak punya. Assalamualaikum, selamat sore. Salam Rahayu. Ini ada satu pertanyaan dari Laskar J575. Bagaimana pendapatmu soal adanya debat diskusi Said Qori dengan mereka? Apakah dia sendiri mampu jungkalkan Habib? Ini mungkin soal rencana debat yang baru itu ya. Sepertinya kalau nggak salah. Kalau itu ya tidak akan menyelesaikan apa yang sebenarnya dicari. Tidak akan. Di debat yang kemarin itu, yang di Banten yang pertama itu, kan udah jelas. Kalau mereka itu sudah siap data-datanya, sudah jelas dari dulu, pasti dari Robitoh resmi datang. Ternyata kan nggak datang. Ya bisa dibilang debat itu debat kusir, dan disitu jelas tidak ada hasil yang jelas. Zong. Yang ada itu ya hanya permainan taktik debat saja. Kalau kubu seperti siapa itu hanya pakai teknik debat saja sesungguhnya. Karena apa? Mereka tidak menyuguhkan jawaban yang sebenarnya itu jadi pokok bahasan. Hanya mutar-mutar di soal teknik. Pakai teknik debat gitu loh. Yang menonjol itu, sedangkan di Qori itu sama sekali nggak menggunakan teknik debat. Hanya apa ya? Pakai naluri saja gitu loh. Kalau misalkan nanti ada debat baru, saya kira itu nggak akan menyelesaikan masalah apapun. Karena apa? Qori ini kepedean. Dia kurang paham bagaimana orang-orang ibu kota itu. Mereka itu bisa dibilang orang yang sulit dipegang gitu loh. Ibaratnya apa? Kalau si Qori ini lebih pada masih lugu. Sedang lawannya itu sudah di luar di luar itu. Kenapa saya katakan tidak menghasilkan apa-apa? Saya melihat berbagai macam hal kisah masa lalu. Ya mereka-mereka juga gitu loh. Apalagi ini tuh tidak hanya membahas soal nasab tuh tidak sebenarnya. Sudah lebih kepada apa? Segala hal eksistensi. Jadi kalau sudah segala hal itu tidak seperti yang dibayangkan Qori itu tidak. Beda ini konteksnya. Walaupun dibungkus dengan apapun, ini sudah nyangkutnya itu wah. Kalau misalkan Mbak Alawi perwakilan resminya dari Robitoh itu datang. Kalau mereka itu datang, berarti mereka itu sudah siap jika mereka itu pasti menang. Gitu loh. Kalau mereka nggak datang, ya seperti kemarin. Kalau datang, sudah pasti mereka yakin jika persiapannya itu pasti menang. Ingat loh, pasti menang kalau mereka datang. Yang kemarin nggak datang ya berputar-putar, banyak undangan pribadi, banyak undangan bahkan ke Robitoh berkali-kali juga nggak respon kok. Iya kan? Apalagi cuman Qori, dilalap dia nggak paham itu orang-orang seperti mereka itu. Saya hanya melihat dulu ya, kasus dulu ya, zaman dulu. Ini juga dulu berseberangannya dengan oknum-oknum Mbak Alawi juga. Sebenarnya kasus Guntur Romli dulu itu. Saat sidang itu seperti apa mereka itu? Iya kan? Padahal Guntur Romli itu juga seorang ustadz jebolan Al-Azhar gitu loh. Dia diperlakukan seperti apa di persidangan? Kata-katanya, wow, sama seperti kemarin itu. Kasus si lambe merah itu kan juga sama. Seperti apa suaranya di sidang itu masih ngeri zaman Guntur Romli. Sampai di luar terjadi pertengkaran itu. Banser dengan mereka. Banser cuma berapa orang itu. Melawan mereka banyak gitu loh. Ribuan mereka itu saat itu. Yang menjaga Guntur Romli siapa? Kan cuma Gus Nuril saat itu. Nah ini gitu loh. Itu sangat-sangat nampak
ada sisi kemunafikan yang itu, wah, nggak bisa berhadapan dengan mereka dengan cara polos, itu nggak bisa. Saat itu udah jelas gitu loh. Bahkan di media pimpinan mereka itu kan berkata kita ini bersaudara. Lalu dijawab Gus Nuril seperti apa? Kalau sudah tahu bersaudara, kenapa ada orang pakai kaos banser masih saja diajak ribut? Dia berkata saudara saat apa? Saat Gus Nuril mengultimatum akan mendatangkan pasukan berani mati ke ibu kota. Di depan pers itu begitu mereka itu pimpinan utamanya loh. Dan dia juga udah datang menemui salah satu tokoh, seorang Gus di DKI, meminta maaf. Lalu berkata seperti itu setelah beberapa banser saat itu masuk rumah sakit. Itu satu. Soal lagi kasus di Monas dulu itu. Ada acaranya siapa dulu itu? Ada Gus Dur, ada beberapa LSM itu. Itu kayak apa coba? Udah tahu mereka itu ada apa. Ada Gus Dur dan banyak orang lagi. Tapi mereka buat rusuh di situ. Yang dihadapi itu bukan orang-orang yang hatinya tuh lebih menonjol, tuh bukan. Mereka tuh siap mempermalukan. Mereka tuh tega dan siap mempermalukan orang gitu loh. Jadi kalau misalkan Khori hanya debat, dikira itu debat dengan seperti itu tuh selesai, nggak akan selesai. Belum lagi banyaknya kasus-kasus persekusi. Kamu lihat saja gitu loh. Kasus-kasus orang itu doyan mempersekusi orang. Itu berarti wataknya seperti apa? Udah itu saja. Itu wataknya orang itu seperti apa yang nyuruh itu loh. Jangan harap kamu misalkan debat karena wah ada dananya gede, biayanya dijamin dan lain sebagainya. Jangan salah. Robitoh Alewah tidak akan datang. Dia datang jika yakin dia menang. Itu loh. Karena ini menyangkut eksistensi mereka di Indonesia. Jadi tidak asal. Kalau misalkan Khori ini datang, mungkin mereka berani kalau cuman Khori gitu loh. Yang ada justru apa? Khori ini akan dilalap. Khori itu nggak punya gigi gitu loh. Nyali ada, tapi gigi nggak punya. Dia mungkin kurang paham. Orang sana itu, orang ibu kota yang itu seperti apa? Dia nggak paham. Jadi misalkan itu debat, harusnya tempatnya tuh clear. Penyelenggaranya justru harusnya 100% itu orang-orang yang sangat netral. Tempatnya pun harus super netral. Itu baru jalan. Dan kalau misalkan debat hanya soal nasab secara kitab, nggak akan menghasilkan apa-apa. Udah jelas ada kaidah DNA dan lain sebagainya. Kalau itu nggak dipakai, ya percuma gitu loh. Hanya euforia rame-rame saja. Hasilnya nggak ada. Menghadapi seperti mereka itu, ya kan. Pakai sisi tawaduk juga percuma. Pakai sisi kasar juga percuma. Yang ada ya biarkan rakyat menilai itu sesungguhnya. Orang-orang umum cross check sendiri, melihat kelakuan, melihat ucapannya, begitu loh. Buktikan datanya, DNA-nya seperti ini, kitabnya seperti ini. Kalau hanya debat non tes DNA, nggak ngasilkan apa-apa. Wassalam.